Wisanggeni itu karakternya itu karakternya ya. tidak seperti karakter sapi biasa. Dipegang, bukan saya memuja hewan enggak ya, Mas. Memang setiap manusia juga karakter beda-beda. Hewan juga karakternya beda-beda. Wisanggeni itu galak, Mas. Dipegang kepala nambah apa. Tapi di saat Mas Irfan masuk, walaupun awalnya mungkin ada agak sedikit ya. Perlawanan, tapi begitu dipegang dia nurut. Di situ saya lebih lost. Oke, Mas. Ya, dengan Mas siapa, Mas? Saya Joko Susanto, owner Lembu Benggolo, Mas. Yang di Banyumas, Jawa Tengah, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Lumbir, Desa Kedung Gede. Jadi saya punya kandang sapi di sana di Lembu Benggolo itu, Mas. Jadi nama farm kita itu, nama kandang kita Lembu Benggolo. Oh, Lembu Benggolo Sida Mulia. Nah, ini yang menarik nih. Benar kalau Mas ini pemilik, maksudnya yang mengasuh si Wisanggeni dari. Bener, Mas. Jadi nggak dari kecil ya. Jadi ada setahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu kita yang mengasuh Wisanggeni di kandang kita, Mas. Sampai sekarang bobotnya itu alhamdulillah udah mencapai 13 up, 1,3 ton up. Jadi mungkin teman-teman media juga kan ngelihat posturnya dan kondisi Wisanggeni saat inilah, itu bisa dilihat di di media-media teman-teman media yang lain itu, Mas. Flashback sedikit, Mas, maksudnya pada saat Mas Irfan Hakim sendiri menemukan Wisanggeni itu gimana sih? Gimana, hashtag atau melalui apa tuh? Iya. Jadi kan Mas Irfan itu tahun yang lalu ya, dia dapat sapi yang grandong ya, grandong betul. yang hitam. Nah, pemilik grandong itu kan salah satu teman saya, ya kayak udah seperti saudara lah bagi saya, itu sama-sama peternak di Jawa Tengah. Nah, pada saat itu Mas Irfan itu mungkin udah mencari sapi kemana aja, karena kan teman kita ini si Hermawan itu kandangnya Setiapam. Nama kandangnya Setiapam. Dia sudah berhenti pemasaran pada waktu itu karena kondisi saat ini ya PMK itu beliau udah habis sapinya itu. Ditelepon Mas Irfan itu telepon, tolong lah gimana caranya, yang penting saya ngikut Mas Hermawan gitu. Nah, Mas Hermawan pada awalnya ragu juga apa Wisanggeni saya jual atau tidak kan, karena kan salah satu sapi kesayangan saya, Mas. Ada beberapa sapi kesayangan saya termasuk Wisanggeni. Itu Mas Hermawan itu agak ragu-ragu, tapi akhirnya dia telepon saya, kontak saya, ngobrol dengan saya. Ya yang penting kalau memang dia jodohnya, dan saya minta ini terbaik lah untuk si Wisanggeni, karena kan sapi itu kemuliaannya ada di saat dia dipotong di Idul Adha. Dan sebelumnya mohon maaf, memang saya sudah pasrah juga, pasrah ke Mas Hermawan ini, kalau Wisanggeni harus dikorbankan tahun ini, carikan orang yang terbaik ke Wisanggeni ini. Terus, nah ini yang menarik, Mas, maksudnya sampai Mas menentukan bahwa udahlah yang terbaik itu ya udah Mas Irfan gitu. Bukan. Apa? Jadi saya menurut yang punya. Menurut yang punya. Yang punya Wisanggeni juga bukan saya, Mas. Gitu. Jadi pemilik aslinya ya Tuhan juga kan, Allah juga kan. Jadi saya juga bukan, saya hanya dititipkan. Jadi biarkan Allah yang menentukan kemana Wisanggeni harus diberikan atau di apa namanya? Ya dilepas lah, dialih tangan lah. Ya jujur aja pada waktu itu ada beberapa sih. Teman-teman ada beberapa, si A, si B, si C, mungkin ada yang ya di atas berangkat, ada gini. Tapi memang karena ini posisi sapi itu bukan sapi yang saya beli untuk dipelihara, hanya sekedar dipelihara, memang sekedar ada kesayangannya. Ya saya minta pilihan juga, maksudnya dalam arti kata ya Allah, siapa ini yang harus berhak menerima Wisanggeni. Ternyata dalam hati saya itu terpilih ke Mas Irfan. Itulah intinya gitu. Jadi saya merespon permintaan Mas Hermawan. Tadi maksudnya salah satunya kan Irfan. Ada nggak artis lainnya sebelum Bang Irfan menawar artis? Salah satunya? Ada juga, cuman kita nggak berani, ada juga. Ada yang pangkat, ada yang mungkin salah satu, ada beberapa lah. Makanya kan saya pada waktu itu, ini baru saya buka loh, Mas. Maksudnya saya nggak berani kan membuka itu semua. Khawatirnya ada
ada persaingan atau apa, saya kan nggak berani. Jadi intinya ada beberapa, dan itulah saya bilang tadi itu di saat masuknya teman-teman tersebut untuk mengambil Wisanggeni, saya juga minta petunjuk dari yang punya. Kira-kira ke siapa hati saya, karena kan bagi saya itu pasti hati dong. Tuhan betul. itu di hati kan, nggak di pikiran. Kalau di pikiran saya nggak berani. Kalau di pikiran pasti siapa yang ngasih duit banyak. Iya betul. Oh, Nah, betul itu. kalau di iya, pikiran saya pasti nafsu. Siapa yang lebih besar memberikan uang terbesar. Makanya saya bilang ini bukan ijab jual beli ya bagi saya kan, karena apa? Ya memang udah pilihannya yang punya Allah. Wisanggeni tersebut, yaitu Allah kan, kemana Wisanggeni harus diberikan. Artinya Wisanggeni ini diserahkan ke Bang Itan tuh bukan melalui harga ya, hati ya, melainkan hati ya. Karena ada beberapa yang milih untuk dia, karena maaf Mas, kadang-kadang kan orang-orang tertentu kan, karena Wisanggeni ini bagi saya, bagi teman-teman netizen atau pembaca mungkin ya biasa aja sapi, tapi bagi saya ini istimewa. Postur dari sapi lokal, ini sapi lokal loh Mas. Bisa sebesar itu, bisa sebobot itu, dan bagi saya paling istimewa itu. Jadi kalau saya kasih harga itu nggak akan nutupin Mas, nggak akan yang mampu beli kalau kasih harga. Ini yang menarik Mas, maksudnya mas sendiri kan dari merawat si Wisanggeni ini dari berarti tahu dong maksudnya posturnya, ciri-cirinya dia ketika dia apa namanya, mungkin nggak pada saat si Irfan Hakim datang itu Wisanggeni memberikan tanda yang Respon. akhirnya gitu. Bukan main tandanya Mas, saya nggak memuji teman Mas Irfan, mohon maaf kalau ada ketersinggungan dalam teman-temannya. Saya tidak memuji Mas Irfan. Wisanggeni itu karakternya itu tidak seperti karakter sapi biasa. Dipegang, bukan saya memuja hewan, enggak ya Mas. Memang setiap manusia juga karakter beda-beda, hewan juga karakternya beda-beda. Wisanggeni itu galak Mas, dipegang kepala nambah apa. Tapi di saat Mas Irfan masuk, walaupun awalnya mungkin ada agak sedikit perlawanan, tapi begitu dipegang dia nurut. Di situ saya lebih lost, lebih ikhlas lagi. Memang pilihannya, memang kan kita pasrah sama Allah. Ya Allah, ini kalau memang orang ini terbaik menurut Engkau untuk Wisanggeni, maka mudahkanlah. Kalau tidak ya kan ada bahasanya kurban sendiri bisa memilih ke siapa yang akan mengorbankannya. Bener Mas. Gitu. Jadi nah ini terlihat ciri-cirinya di Wisanggeni ini. Begitu dia masuk, beliau itu bisa meluluhkan Wisanggeni. Makanya hati saya lost, saya plong. Sampai tadi banyak hal-hal yang beda itu antara saya dan Wisanggeni itu. Maksudnya ada persamaan antara saya dengan persamaan dengan Mas Irfan gitu loh, masih chemistry-nya. Tadi kan saya juga dari rumahnya Mas Irfan ya. Beliau minta, Mas Joko tolong kalau sebelum Wisanggeni untuk dikorbankan datang ke rumah ya, main gitu kan, maksudnya ngelihat dulu lah, karena mungkin Sabtu atau Minggu saya belum tahu juga itu akan dikembalikan ke yang punya aslinya. Dan bukan main, saya itu terharu itu dibuatkan tempat, terus sama Mas Irfan itu lulut, bahkan tadi dilepas mau pulang sendiri ke kandang, baru beberapa hari adaptasi yang bukan main Mas. Itu segitunya ya beradaptasinya ya, melihatnya. Mungkin Masnya bisa, ya mohon maaf saya mungkin agak nyedup, mungkin bisa dicek di The Hakim itu kan, di channelnya beliau itu dilepas, putar balik sendiri Mas ke kandang. Jadi saya bahasa ini ya, sosok Wisanggeni itu di kandang saya pada waktu pertama datang itu adaptasi bisa seminggu sampai 10 hari Mas. Makannya di situ tadi makannya suatu gerobak tuh habis. Terus rumputnya apapun. Dan memang salah satu saya apresiasi itu ke perawat. Namanya Mas apa tadi, Mas? Perawat sapi. Perawatnya itu dia mandi Wisanggeni, kotorannya gitu mau keluar, dia tampung Mas. Biar nggak kena deh, ditampung terus dibuang sih maksudnya. Iya, maksudnya supaya tidak bercampur sama makanan. Cara dia merawat sapi istimewa itu Mas Walid. Cara dia merawat sapi itu istimewa banget. Makanya begitu saya masuk kaget, Wisanggeni anteng, dipegang tenang, enggak berbuk itu tidak. Terus begitu dia dikeluarkan, dikeluarkan dari kandang, pulang sendiri Mas. Saya bingung, itu sapi galak. Mungkin setahun yang lalu ada YouTube itu penguploadan pada waktu pembelian Wisanggeni. Mungkin Wisanggeni ada harga itu saya beli kan, ini saya sebut ya Mas, harga 200 juta pada waktu saya beli.
itu memasuk ke truk, turun lagi, itu ngamuk. Nah tadi di situ Mas, dilepas jalan balik ke kandang. Saya sampai udah jinak banget gitu. Itulah, saya tidak memuji seseorang, tapi saya memang salut kepada beliau. Maksud dalam arti kata, begitu gampangnya melulukan hewan yang mungkin bisa bilang agak beringas. Mas ngelihat perlakuan Ivan sendiri ke Wisanggeni sampai membuatkan satu kandang yang lumayan wah lah, bisa dibilang mewah lah gitu. Ada tulisannya lah gitu, Wisanggeni gitu. Sampai dibikinin dibilangnya gazebo lah ya, gazebo yang mewah untuk Wisanggeni ya, sendiri gimana? Bagus lah ada Wisanggeninya. Ya satu hal, saya sendiri iri. Serius, saya sendiri iri Mas. Irinya apa? Saya penyayang dia, saya yang merawat dia selama 1 tahun. Apapun sampai saya korbankan sesuatu untuk bisa dapat dia, itulah maksudnya gitu. Saya nggak memberikan sampai segitunya perlakuan mewah sampai tempat, mungkin ya tempatnya bagus, maksudnya tembok. Saya kasih kipas, saya kasih apa, memang benar ya, saya kasih seperti itu. Tapi begitu ngelihat posisi Wisanggeni saat ini di rumahnya Mas Irfan, jauh kemana-mana. Saya iri Mas, saya iri kenapa? Ya bukan masalah, oh iya dia banyak duit, tapi bukan itu. Cara dia menspesialkan, dia menspesialkan sapi itu atau menspesialkan hewan yang sudah dibeli. Padahal kalau dipikir, maaf ya Mas, maaf, saya punya duit nih, saya beli sapi itu, korbannya yang terbesar nih duit. Habis itu udah kamu urusin. Potong dia. Biasanya gitu. Nanti dia nunggu di bawah itu loh. Iya, biasa seperti itu. Bener loh Mas, nggak tahu dia apa. Tapi di rumahnya Mas Irfan, itu dirawat sampai ada dipanggilkan dokter, di swab, ada perawat khususnya, ditempatkan yang keren, sampai dibuatkan nama Wisanggeni dengan lampu yang indah. Itu mungkin adalah di channelnya. Dia bilang saya tidak memuji beliau, tidak saya memuja-muja beliau, tapi itu yang real saya lihat ke beliau, dan orangnya memang just banget, ramah banget. Nah, nih yang menarik sedikit, kan Mas tahu maksudnya antara Mas Irfan dan Mas Atta Halilintar sendiri sapinya gede-gedean nih. Iya. Nah, ini dari Mas sendiri ngelihatnya gimana nih? Ya. Kan sempat kecewa juga Mas Irfan pada saat berebut Megalodon tidak dapat, akhirnya dapat Wisanggeni, mungkin yang lebih baik atau gimana? Bukan sih, sekarang gini Mas, kecewa tidak kecewa saya juga nggak tahu ya. Setiap orang berkorban tinggal niatnya. Sampai Mas Irfan itu sempat ditanya oleh bapaknya atau mertuanya ya. Itu tujuanmu apa? Kalau tujuanmu untuk gaya-gayaan, untuk sombong-sombongan, buat apa? Makanya sampai sekarang kan saya beli Wisanggeni, Mas Irfan beli Wisanggeni dari saya, itu kita silent masalah harganya, karena ini bukan akad jual beli. Iya betul. Bagi saya ini siapa pemilik sesungguhnya yang membawa dia untuk ke pemilik sesungguhnya lah, intinya seperti itu. Jadi saya silent untuk apa? Kalau nanti saya sebutkan harganya hanya sekian, di saat netizen atau pembaca atau orang lain ngerti, ya Irfan beli sekian, Mas Irfan kecewa, emosi, jadi mengurangi rasa ibadahnya. Kalau saya bilang harga tinggi, harga yang sesuai sama harga tinggi, itu nanti takutnya Mas Irfan jadi takabur ya. Jadi takabur. Jadi intinya kalau teman-teman pada nanya harganya berapa, akad jual belinya nggak ada, tapi pengganti untuk makan dan perawatannya serta penebusannya pada waktu pertama kali saya bisa Wisanggeni, bawanya pakai gembolan ini. Nah, intinya pakai gembolan, jadi baju saya ini nggak muat intinya gitu. Intinya seperti itu Mas. Jadi untuk nominal pastinya itu ini nggak ada akad jual beli, jadi saya tidak berani menyebutkan berapa yang diberikan Mas Irfan kepada saya. Intinya pokoknya segini full gini Mas, full gitu. Terakhir Mas, siap. Wisanggeni ini bisa dibilang satu sapi yang akhirnya viral di tahun ini. Iya. Ya. Nah, next kedepannya apakah dari peternakan Mas sendiri akan mulai mengadakan maksudnya ya menciptakan Wisanggeni berikutnya? Insya Allah Mas. Maksudnya karena permintaan publik kan lumayan banyak nih tentang sapi-sapi yang up di atas 1 ton gitu. Satu hal, memang niat kita kan Khairun Nas Hamba Omlinas ya Mas, bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama itu, yang kedua
menyemangatkan para peternak juga, nggak dari saya juga, orang peternak lainnya juga saya suruh. Ini loh, sapi lokal, sapi ini bisa dibeli oleh seorang toko atau artis, kalian juga rawat sapi kalian, nggak menutup kemungkinan ada Wisanggeni di tempat yang lain. Wisanggeni tempat, dan saya juga berusaha akan menciptakan Wisanggeni berikutnya. Nah cuman kan tidak akan ada Wisanggeni kedua, maksudnya gini, tidak akan ada pengganti Wisanggeni. Tetap kalau masalah bobot akan ada, akan kita ciptakan itu, tapi posturnya insya Allah ya ada yang lain ada. Karena apa mas, sapi di atas 1 ton itu biasanya penyakitnya di kaki, jadi sulit untuk menaikkan sapi sampai segitu besar itu, dan kita bisa gitu. Nah harapan mas sendiri tentang yang mas bilang penyakit kuku, mulut dan segala macam yang menyerang sekarang tuh gimana mas, maksudnya dari pihak pemerintah untuk peternak atau gimana? Oh iya, makasih banyak mas. Itu ya benar, saya disinggung masalah situ. Jadi gini, mohon perhatiannya lah dari pemerintah, dinas peternakan, dinas peternakan ya umumnya lah, pemerintah kita ini Indonesia ya, dalam arti kata perhatikanlah petani-petani itu kadang-kadang saya kadang-kadang sedih juga. Satu hal gini mas, ada dia punya uang 10 juta, 12 juta membeli sapi. Dia pelihara, dia tiap hari, karena saya orang lapangan, saya tahu dia tiap hari kadang-kadang dia mengalihkan kegiatan lainnya hanya untuk nginget ngarit rumput. Banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, tenaga, pikiran untuk merawat sapinya. Nah saat ini ada wabah seperti ini, mereka kadang-kadang kena, sampai mungkin ada video-video lain itu nangis. Itu bukan karena kehilangan harta, bukan, karena mereka itu rasa kasih sayangnya ke sapi tersebut. Nah tolonglah perhatian pemerintah, khususnya pemerintah kita, setiap daerah, dinas pertanian setiap daerah itu diperhatikanlah. Jadi kalau memang ada petani-petani kecil ataupun itu ada ganti ruginya lah. Kalaupun katanya ada, tolong pemerintah pusat itu tolong langsung terjun. Jadi jangan berkoar di, ya ini maaf ya mas, jangan hanya ngomong di media atau di apa akan kita ganti 10 juta atau berapa katanya kan. Tapi pastikanlah 10 juta pemerintah ini benar sampai tidak ke petani tersebut. Saya belum pernah dengar di petani yang kena PMK khususnya di wilayah saya itu udah menerima itu. Tidak ada ya? Bukan tidak ada. Jadi saya belum dengar. Mungkin dari pemerintahnya ada. Jadi tidak sampai ya? Iya, masalah nggak sampai saya juga nggak tahu. Jadi belum. Jadi intinya ke petani itu belum dapat. Intinya saya minta tolonglah pemerintah pusat juga mengawasin benar tidak bantuan yang sudah diturunkan itu sampai kepada petani. Jadi masalah tidak ada atau belum sampai saya juga nggak ngerti itu. Intinya karena saya ngelihat di media itu mereka itu berbicara katanya ada bantuan sekitar 10 juta untuk para petani yang kena PMK per ekornya. Nah itu tolong pastikan lagi bener nggak itu sudah sampai ke tangan yang kalau sudah ya buktikanlah di media, sampaikan benar bapak ini sampai bapak ini dan sudah dialokasikan sekian triliun atau sekian miliar untuk para petani-petani tersebut atau peternak-peternak tersebut. Jadi jangan hanya ini duit bagikan untuk ini, tolong dicek lagi. Contohnya saya nih minta ke staf-staf saya, anak buah saya, dinas peternakannya atau sosialnya, ini dana anggaran untuk petani yang kena peternak yang kena PMK misalnya kan. Oke, terus kita tinggal aja mau kayak gimana, mau disampaikan mau apa, yang penting saya sudah memberikan. Nah tolonglah perhatiannya, udah belum ini laporannya ada. Seperti tadi saya beli sapi, habis itu hanya saya beli sapi terus habis itu ya udah mau dikorbankan jam berapa yang penting, tapi saya pastikan bener nggak sapi kayak dikorbankan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksud saya itu. Jadi saya di Banyumas, wilayah Banyumas, khususnya di wilayah Selumbir itu ada 1-2 orang yang kena, bahkan di Adipala saya udah telepon, ada nggak perhatian dari pemerintah? Belum sih bang. Nah, belum, bukan nggak ada ya mas. Jadi saya takutnya nih salah masalah media, bukan nggak ada, belum. Nah jadi tolong kalau memang itu sudah dialokasikan, tolong dipastikan. Intinya seperti itu. Dan vaksin ini juga ya mohon supaya kalau memang vaksin ini sudah dialokasikan ya tolong menyeluruh lah. Karena yang saya tahu kan belum semuanya
peternak di daerah saya itu sudah divaksin. Dan tolong dinas pekerja di lapangan atau pegawai di lapangannya yang menyalurkan vaksin tersebut juga diawasi. Jangan sampai, ya ini maaf, ini bukannya sudah terjadi, jangan sampai ada manipulasi di situ, dalam arti kata ya ini vaksinnya bayar nah itu padahal harusnya ini dari pemerintah sendiri itu gratis. Yang ditakutkan dari peternak umpamanya bayar jawab namanya orang kampung ya Mas susah. gitu. Iya, namanya. Jadi jangan sampai itu dimainkan sama teman-teman di lapangan, tolong diawasin lagi. Oke. Jadi Mas, intinya